Video kali ini akan bercerita tentang petualangan kami di desa tertinggi di perbukitan Menoreh nih. Ini salah satu titik tertingginya dan di kawasan ini ada sebuah goa. Di dalam goa ini telah ditemukan arca pasangan ya laki-laki perempuan seberat 1,6 kg yang material utamanya adalah emas 24 karat. Luar biasa banget. Ditemukan tahun 80-an oleh warga desa di kawasan ini. Saya akan mengajak kalian juga untuk masuk ke dalam goa, namanya adalah Goa Seplawan, di mana goa ini erat hubungannya dengan cerita rakyat yang mengkaitkan sejarah penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Lokasinya ada di atas ketinggian perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Yogyakarta. Tempatnya indah dan cakep banget. Maka dari itu, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Dan kami berdoa semoga sobat desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya diperlancar, selalu sehat selalu. Amin. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Oke, perjalanan kita mulai dari dekat mana nih? Samping kiri saya ini rel kereta menuju ke arah Purworejo dari sebelah utaranya ya. Jadi kalau lurus ke sana ke Purworejo, kalau ke arah sebaliknya itu ke arah Yogyakarta. Jadi kita sudah sampai di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mulai perjalanan jam berapa nih ya? Jam 10.50, udah mau jam 11 siang. Bisa dibayangkan cuaca hari ini lumayan panas, walaupun ada sedikit mendung, sudah cukup bisa mengurangi teriknya panas pada hari ini. Saya belum tahu nama desa yang akan kita tuju ini namanya apa, tapi dari hasil review dan hasil saya mencari tahu, itu tempat ini ada di atas ketinggian di perbukitan Menoreh. Kita akan lihat bagaimana kondisi pemukiman di sana, apakah ada cerita unik atau lucu. Ya lucu pasti ada ya, cerita yang bisa membuat kita lebih bersyukur bahwa Indonesia ini negara yang kaya. Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjut. Kondisi desa di perbukitan itu khas banget. Banyak area yang kondisi jalannya itu masih sangat memprihatinkan seperti ini. Cor kanan kiri dengan kondisi yang sudah rusak. Tapi alhamdulillah nih akses listrik sudah ada nih sobat desa. Wah, itu ada warga tuh. Coba kita tanya ya. Bu, ada melampah bu. Monggo. Ya, ternyata beliau lagi ngarit atau mencari rumput untuk pakan ternak. Ini ada rumah nggak ya? Kalau ada nanti kita coba singgah. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya udah. Ini kanan saya jurang, kiri jurang sobat desa. Memang kalau belusuan atau jelajah desa di wilayah yang baru itu akan selalu menantang dan seru, soalnya ada kejutan-kejutan yang nggak bisa kita tebak. Di sini ada rumah sendirian, masuknya lewat sini.
Sobat Desa, sekarang kita sedang melintasi wilayah yang mana wilayah ini menjadi perbatasan dua provinsi besar, yaitu Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Kita berada di tengah-tengah nih. Kanan itu Jogja, kiri itu Jawa Tengah. Depan sana itu pantainya kelihatan tuh, lautnya juga kelihatan, cakep banget. Kita masih dalam rangka perjalanan menuju ke Gua Seplawan. Gua Seplawan. Tuh ada tulisannya, wisata Gua Seplawan, yang konon katanya gua ini tuh dulu ditemukan arca dari emas yang beratnya nggak cuma 1-2 gram tapi sampai kilogram. Yuk kita lanjut ke sana ya, kita lanjutkan. Ini dia sejarah yang sudah dijabarkan di papan pengumuman ini atau papan sejarah ya, tentang sejarah penemuan arca emas. Disebutkan di sini, ditulis tahun 79, tepatnya di bulan Agustus, ditemukan oleh warga sekitar, kemudian dilaporkan ke camat, bupati, gubernur sampai dengan presiden. Oh mohon maaf, sampai ke menteri ya, menteri sosial. Dan sekarang arca ini, sepasang arca emas ini yang disebut sebagai Siwa dan Parwati ini disimpan di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Bandung. Semoga masih asli. Kita lanjut ke sini. Jam berkunjung jam 8 sampai setengah 5 sore. Oke ya, Gua Seplawan ini masuk ke wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya. Nah ini pintu gerbangnya. Kami berharap kita akan bertemu dengan warga yang mana seperti biasanya harapannya ada cerita yang bisa kita dapatkan. Gua Seplawan. Oke, kita masuk. Oke, ini dia pintu masuk gua atau mulut Gua Seplawan. Sebelah sana bisa dilihat ya, sebenarnya itu tangga turun ke bawah. Tapi kayaknya kalau mau masuk itu harus pakai alat yang safety ya. Tapi sejauh ini saya belum menemukan apakah memang harus pakai peralatan yang safety seperti apa namanya, helm atau apa gitu. Ini dalam banget nih Sobat Desa. Oke, kita akan masuk nih Sobat Desa nih, tapi nggak sampai dalam ya. Saya kalau sendiri nggak berani, bukan takut apa-apa, faktor keamanan. Ini kan gua ya, gua itu kalau belum pengalaman masuk mending nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman pertama saya. Jam kunjung wisatawan jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Di bawah itu kayak nggak ada penerangan nih, jadi saya agak kurang pede. Tadi saya sempat baca-baca, katanya berat dari arca yang ditemukan itu 1,6 kilo. Ini lorongnya. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetesan air Sobat Desa dari bawah sini.
dalam ya. Oke, saya nggak berani masuk karena gelap. Oke, kita kembali. Oh, ini kayaknya tangga yang dulu digunakan ya, masih dari bambu. Oh, ini untuk turun. Oke, kita cari warga aja yuk. Oke, gambarannya di belakang. Nah, nanti kita lihat penampakan dalam dari internet. Besok kalau ada temennya, apalagi ada pemandunya, kita agendakan untuk masuk ke dalam karena terlalu berbahaya kalau masuk gua sendirian, apalagi gelap dan kita nggak bawa alat penerangan. Saya malah tertarik dengan gubuk ini. Apa nih tulisannya sih? Gubuk budaya. Oke, di samping kanan saya ini kayak semacam candi ya, candi atau apa ini, bentuknya kotak kayak bekas pondasi. Oke, ini ada tulisannya, situs bersejarah BCB, benda cagar budaya Lingga dan Yoni. Lingga Yoni ditemukan 7 tahun 79. Oh, ini Lingga Yoni nih sobat desa nih. Oh, ini tuh ada di dalam sana Lingga Yoninya. Masih digunakan untuk ibadah ya sepertinya. Oh, di sini juga ada ininya. Ya, ini masih aktif sobat desa, masih digunakan. Lokasinya nggak jauh dari mulut gua. Nah, di sini ada papan sejarah yang mengulik tentang sejarah penamaan Seplawan dan juga cerita rakyat yang ada di dalamnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa namanya itu adalah Seplawan, Gua Seplawan? Apakah gua ini ada hubungannya dengan pahlawan begitu ya? Ternyata bukan. Tapi ada kaitannya dengan asal usul dari gua ini. Di dalamnya ini disebutkan meditasi yang dipandu oleh Bapak Mudrika dengan kawan-kawan dari Bogor tahun 1986. Di dalam gua ini ada huruf Jawa kuno yang berbunyi Safluwan. Safluwan, Saflu yang berarti suci dan wan artinya manusia. Jadi Seplawan itu adalah pergeseran bunyi ya, atau pergeseran kata ya. Ini disebutkan. Adapun sekarang disebut Seplawan karena pergeseran waktu atau ning seting tembung dalam bahasa Jawa, sehingga sekarang
bukan lagi disebut Safluan tapi Seplawan. Begitu ternyata nama Seplawan itu karena ada huruf Jawa di dalam. Terus kalau dari cerita rakyat yang beredar di sini disebutkan di dalam itu ada telaga, dan telaga ini disebut sebagai Sendang Wening, yang menurut legenda tempat ini sering digunakan berwudu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Tejo Amengkurat sewaktu menerima wejangan ilmu agama Islam dari Sunan Bonang. Dan di atas telaga Sendang Wening terdapat suatu tempat di mana Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan kanuragan dan meditasi. Sebagai bukti, di sana terdapat bekas telapak tangan kanan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini legenda cerita rakyat, belum bisa tervalidasi ya, tapi semoga one day suatu saat kita bisa memverifikasi ini benar-benar terjadi atau sebatas cerita rakyat. Oke, lanjut, kita akan ke atas sana. Ini adalah denah dari Goa Seplawan, sebuah desa. Jadi masuknya itu dari sini nih entrance. Tadi kita sempat berdiri di sini tapi nggak jadi masuk. Ternyata bisa ke kanan maupun ke kiri, dan kalian bisa lihat di sini panjang banget alias ini luas ya ternyata ya. Di dalamnya itu panjang banget si guanya ini. Saya pernah lihat itu kalau ke dalam tuh harus pakai helm sama senter karena di dalam tuh kan gelap ya. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini belum bisa masuk. Kalau banyak yang penasaran, kita agendakan ke sini untuk masuk ke goanya. Sobat desa, ini kita sudah sampai di gardu pandangnya. Tadi kita udah sempat lihat goanya. Sekarang kita naik ke gardu pandangnya. Sekarang sepi banget. Dan ternyata kita berdiri di batas dua provinsi. Tuh, kanan Jogja, kiri Jawa Tengah. Masya Allah, itu laut kelihatan. Berarti rumah kelihatan sebuah desa harusnya dari sini. Sebelah sana itu, ini perbukitan menara yang keren banget. Nih, Jogja, Jawa Tengah. Dapat tuan kapur yang masih asli di sini. Tadi kita dari ujung sana itu muter sampai sini. Wih, keren banget. Oke, kita akan naik ke gardu pandangnya. Dari atas ketinggian ini kita bisa melihat Yogyakarta, terutama Wates dari atas ketinggian. Oke, kita naik ke lantai yang paling atas. Sekarang jam 2 siang sobat desa, jadi panasnya lumayan. Wih, nih itu Waduk Sermo kelihatan, pantai. Sebelah sana itu Sleman, Godean, Sayegan, Sedayu, tuh Bantul tuh, rumah kelihatan kali ya. Masya Allah, keren banget. Samping kiri kita ini masih ada bukit. Jangan lupa kalau ke Jogja dan sekitarnya mampir ke sini.
Itu dia petualangan kita ke Gua Seplawan di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kalau sobat desa ada request desa mana yang layak untuk dijelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan petualangannya di video selanjutnya. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut.